Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel DR Tutor. Oke, di video kali ini kita akan bahas soal lagi ya teman-teman untuk persiapan menghadapi SNBT atau UTBK 2023 ya. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah materi tentang tes skolastik ya teman-teman. Kan terdiri dari beberapa sub materi tuh ya. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang pengetahuan kuantitatif ya teman-teman atau PK gitu ya. Nah, seperti yang teman-teman tahu, materi PK ini kan lebih menekankan ke kemampuan kita dalam menghitung ya, teman-teman. Jadi materinya lebih ke matematika dasar gitu ya. Nah, salah satu bab yang sering muncul di materi PK ini adalah operasi hitung, teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan lebih spesifik khusus membahas soal-soal tentang operasi hitung. Ya, jangan lupa siapin pen dan kertas supaya kita nanti bisa ngerjain sama-sama ya, teman-teman. Oke, kalau gitu langsung aja ya teman-teman, kita lihat soal yang pertama. Yuk. Oke teman-teman, kita coba kerjakan soal yang pertama ya. Kita baca dulu ya soalnya. Jika X-1 per 2 sama dengan K ya, dan K-nya sama dengan 3, nah kita disuruh mencari nilai dari X plus 2 ini teman-teman. Nah, ayo gimana nih caranya? Nah, jadi kita mesti cari nilai X-nya dulu ya teman-teman. Kalau teman-teman mau nyoba dulu, silakan ya teman-teman. Ini menurutku masih nggak terlalu sulit. Nah, silakan teman-teman pause dulu, teman-teman coba dulu. Nanti kalau misalkan udah dapat jawabannya, kita cek sama-sama ya. Oke, udah ya. Sekarang kita coba kerjakan. Nah, jadi di sini kita punya persamaan yang pertama itu X-1 ya, per 2 sama dengan K. Nah, kemudian kita tahu K-nya sama dengan 3 gitu kan. Kalau kita mau cari X plus 2, berarti kita mesti cari X-nya dulu ini teman-teman. Ya, berapa nilainya gitu. Ya. Nah, gimana caranya? Ya, teman-teman langsung masukin aja nilai K sama dengan 3 itu di sini. Jadi persamaannya nanti X-1 per 2. Nah, berarti ini sama dengan berapa? Sama dengan 3. Ya. Nah, terus cara nyari X-nya gimana? Nah, ini simpel aja teman-teman. Ya, ini kedua ruas ini ya kita kalikan dengan 2 gitu teman-teman. Ya, jadi yang ruas kiri dikali 2, ruas kanan dikali 2 supaya yang ruas kiri ini nggak jadi pecahan lagi gitu kan. Nah, ini kan bisa dicoret gini teman-teman. Oke, berarti ini tinggal berapa? Ini X-1. Yang ini 3 kali 2, 6. Ya, terus berikutnya ya udah kedua ruas teman-teman tambahin 1 gitu kan. Ya, nah kayak gini teman-teman. Oke, jadi 1 ditambah X-1, nah ini kan 1 kurangin 1 kan habis. Berarti ini tinggal X, yang ini tuh 7. Ya. Nah, terus kita disuruh mencari X plus 2. Nah, X plus 2 ya berarti sama dengan 7 tambah 2, alias berapa? Alias 9. Nah, udah kita dapat nih jawabannya. Ya, yang C. Oke, simpel ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut lagi soal yang berikutnya ya teman-teman ya. Kita lihat sama-sama yuk soalnya. Kita baca dulu yuk. Untuk I, ya ini simbol untuk bilangan imajiner ya teman-teman. Nilainya akar min 1. Oke. Nah, kita disuruh mencari jumlah dari 7 plus 3I plus dalam kurung minus 8 plus 9I adalah berapa. Nah, ini opsinya teman-teman. Nah, ayo gimana nih caranya? Silakan ya, kalau teman-teman mau coba dulu, silakan di pause dulu terus dikerjakan. Oke? Nah, sekarang kita coba bahas nih teman-teman. Nah, jadi teman-teman jangan ke distract sama ini ya teman-teman. I sama dengan akar min 1. Kenapa? Karena ini kan opsinya semuanya masih dalam I gitu ya. Jadi teman-teman sebenarnya cuman butuh untuk menyederhanakan operasi atau ekspresi ini teman-teman. Ya. Nah, jadi kita tulis lagi yang ini di sini. Jadi 7, oke. Kemudian ditambah 3I ya. Kemudian ditambah minus 8 plus 9, 9I. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, jadi teman-teman nggak usah masukin nilai I-nya akar min 1, nanti malah jadi bingung gitu. Ya. Nah, ya udah gini aja yang kita kerjain gitu kan. Ya, jadi ini kalau kurungnya kita ilangin ya. Nah, ini kan positif ketemu negatif, ya jadi negatif ya, teman-teman. Terus positif ketemu positif jadi positif. Oke? Nah, ingat ya, kalau positif ketemu dengan positif jadi apa teman-teman? Jadi positif. Kalau positif ketemu negatif ya. Nah, ini jadi negatif ya, teman-teman. Kalau negatif ketemu negatif jadi positif. Nah, kayak gini teman-teman ya. Ini dibalik sama aja ya, teman-teman.
Ini aku pindah di sini aja deh, ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita sederhanain ya, kita kumpulin yang konstanta dengan konstanta, yang angka dengan angka gini ya. Jadi ini 7 minus 8, ya kan? Kemudian ditambah 3i ditambah 9, 9. Udah gini doang teman-teman. Jadi ini berapa teman-teman? Minus 1 ya. Ini 12, 12i. Oke? Nah, jadi jawabannya yang mana? Iya, yang Oke, simpel banget ya. Jadi teman-teman jangan sampai ke distract masukin nilai akar min 1 ke sini. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga, tapi karena kan ini opsinya dinyatakan dalam i, jadi nggak perlu kita ubah jadi akar min 1 ya teman-teman. Oke, bisa ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi bahas soal yang nomor 3 ya. Nah, kita baca dulu yuk. Jadi kita punya ekspresi seperti ini teman-teman. Nah, pertanyaannya, manakah dari berikut ini yang ekuivalen dengan ekspresi di atas? Nah, berarti yang mana nih teman-teman? Oke, kita coba sederhanakan ya ekspresi ini ya teman-teman. Nah, kalau ada ekspresi seperti ini ya, ini kan dikurangin nih. Oke, terus dikurung. Nah, teman-teman mesti jabarin dulu gitu ya. Nah, teman-teman pakai acuan yang tadi nih teman-teman. Jadi kalau kita punya tanda plus ketemu plus jadi plus kayak gitu ya. Aku taruh di sini deh ya. Nah, jadi kalau plus ketemu plus jadi plus, plus ketemu minus jadi minus ya. Kalau minus ketemu minus jadi plus. Oke. Nah, ini aku langsung tulis di sebelah sini ya, teman-teman. Jadi ini sama dengan ini tetap kita tulis lagi x kuadrat y, ini nggak berubah ya, teman-teman. Dikurangin 3y kuadrat, kemudian ditambah 5x y kuadrat. Nah, ini hati-hati ya. Ini minus ketemu minus. Jadi apa? Jadi plus ya, teman-teman. Kurungnya kita hilangin nih. Oke, kita jabarin. Oke, kemudian minus ketemu plus jadi minus ya teman-teman. Nah, jadi ini minus 3xy kuadrat. Nah, kemudian minus ketemu minus jadi plus. Oke, jangan sampai keliru teman-teman. Oke, nah ini plus 3y kuadrat. Nah, terus setelah ini gimana caranya menyederhanakannya? Nah, teman-teman cari yang variabelnya sama gitu ya. Contohnya kayak gini. Ini kan x kuadrat y. Nah, yang sama lagi mana? Nah, ini nih ya. Kemudian ini ada minus 3y kuadrat. Nah, yang sama mana? Nah, ini teman-teman, plus 3y kuadrat. Kemudian yang terakhir 5xy kuadrat. Nah, ini sama dengan ini ya. Nah, kalau seperti ini kita bisa sederhanain gitu teman-teman. Oke. Nah, ini kita tulis lagi deh. X kuadrat y ditambah x kuadrat y gitu kan. Kemudian minus 3y kuadrat ditambah 3y kuadrat. Yang ini 5 ya, plus 5xy kuadrat dikurangin 3xy kuadrat. Ya kan? Nah, baru kita hitung. Ini x kuadrat y tambah x kuadrat y ya udah 2x kuadrat y. Min 3y kuadrat tambah 3y kuadrat udah habis ya, 0 ya, teman-teman. Oke. Nah, ini 5 dikurangin 3 berarti plus 2. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, nah jadi jawabannya yang mana teman-teman? Nah, yang C ya teman-teman. Oke, ini udah nggak bisa disederhanain lagi teman-teman. Ya, karena ininya beda nih variabelnya ya. Jadi ini x kuadrat y, yang ini xy kuadrat. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Bisa ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Yuk guys, kita lanjut lagi soal yang berikutnya ya. Kita lihat dulu yuk. Jadi di sini kita punya M sama dengan ini teman-teman. Oke, rumus di atas memberikan pembayaran bulanan M yang diperlukan untuk melunasi pinjaman sebesar P dolar dengan R% bunga tahunan selama N bulan. Oke, manakah dari pernyataan berikut yang menyatakan P dalam bentuk M, R, dan N? Nah, ini opsinya teman-teman. Nah, jadi di sini kita disuruh menyatakan P-nya kan teman-teman ya. Jadi P-nya kalau dinyatakan dalam M, R, N ini gimana gitu. Nah, gimana nih caranya teman-teman? Silakan ya kalau mau dicoba dulu ya teman-teman. Teman-teman langsung pause aja, teman-teman coba, nanti kita cek sama-sama gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini nggak terlalu sulit ya teman-teman. Kelihatannya doang sulit, tapi sebenarnya enggak. Kita tulis lagi dari sini. Nah, kayak gini. Oke. Nah, biar enak ya teman-teman misalin aja dulu gitu kan. Ini kan ada 1 plus R per 1200 pangkat N ya. Nah, yang aku kasih warna kuning ini teman-teman, ini kan juga sama nih. Ya. Nah, misalkan ini kita namain apa misalkan A gitu ya.
Jadi yang kuning ini aku namain A, kemudian yang ini ya udah deh, misalkan aku namain B gitu kan. Ya, ini misalkan aku namain B, teman-teman. Jadi M-nya ini kan bisa kita tulis seperti ini. M sama dengan B dikalikan A, ya, per, ini kan A juga, teman-teman. A dikurangin 1, nah ini dikalikan dengan P. Ya kan? Nah, kalau kita mau cari P-nya gimana? Ya udah, langsung aja kaliin kedua ruas dengan A-1 gitu kan. A-1, ini A-1, ya, supaya ini bisa kita coret nih, ya kan? Nah, kayak gitu teman-teman. Sehingga nanti tinggal apa? Ya ini A-1 kali M, ini B kali A kali P. Nah, seperti itu kan? Kemudian, ya udah tinggal teman-teman bagi kedua ruas dengan AB. Loh kenapa? Ya supaya ruas kanan tinggal P doang. Ini kan bisa kita coret. Nah, ya atau A sama A, ya, B sama B gini ya, teman-teman. Nah, jadi P-nya ya itu sama dengan ini A-1 M per AB. Oke? Nah, terus kita kembalikan lagi. A-nya tadi kan ini nih, ya. Jadi ya kita tulis lagi gitu. Ini 1 plus R per 1200 pangkat apa teman-teman? Pangkat N ya, kurangin 1 gitu kan. Kemudian dikalikan dengan M ya. Ini kita kurung dikalikan dengan M per A. A-nya apa? A-nya ini. Ya. 1 plus R per 1200 kemudian dipangkatin N ya, kemudian dikali B. B-nya mana? Yang ini ya. R per 1200. Nah, kayak gini teman-teman, sama dengan P. Atau P-nya teman-teman pindah sini juga nggak apa-apa sih sebenarnya, ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke, ini aku geser dikit ya ke sini ya. Nah, nggak geser dikit sini ya. Sorry, atau biarin aja deh. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, berarti yang mana jawabannya? Ayo coba. Ya, yang B ini ya teman-teman. Nah, M-nya ya teman-teman bolehlah taruh di sini gitu kan. Nah, kayak gini teman-teman. Ini kan udah sama persis nih. Ya, oke, ini tinggal di rolling aja nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Bisa ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke teman-teman, lanjut lagi soal yang berikutnya ya. Kita baca dulu yuk. Diketahui suatu operasi tertentu P, A bintang, B bintang, C bintang, D. Nah, itu sama aja dengan ini teman-teman ya. A dikurangin D ditambah 2B ditambah C. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah maka nilai dari P 3 bintang min 2 bintang 1 bintang 4 adalah titik-titik. Nah, gimana nih caranya teman-teman? Kita tulis lagi ya di sini. Jadi kita punya persamaan kayak gini ya. Jadi kalau kita punya P A bintang B ya, bintang C bintang D. Nah, ini artinya adalah berarti A dikurangin D ya, kemudian ditambah 2B ditambah C, gitu kan teman-teman. Nah, jadi biar enak, ini kita pindah dulu ya, biar urut dulu. Jadi ini A, nah plus 2B dulu teman-teman ya, supaya urut sama ininya gitu ya. Kemudian ditambah C, kemudian dikurangin D. Nah, ini akan memudahkan kita gitu ya. Nah, sekarang baru kita cari P, ini 3 bintang min 2 ya. Bintang 1, kemudian bintang 4. Nah, seperti ini kan, teman-teman. Oke. Nah, berarti kan ini A-nya, ya. Aku tulis di sini, teman-teman. Ini berarti kan A-nya, ini B-nya, ya. Ini C-nya, ini D-nya, seperti itu. Oke. Baru kita masukin ke sini. Jadi A-nya 3, ditambah 2 kali B, min 2, ya. Kemudian ditambah C, C-nya 1, kemudian dikurangin D, D-nya 4. Gitu teman-teman. Jadi ini 3 ditambah 2 kali min 2 min 4 ya. Tambah 1 kurangin 4. Nah kalau plus ketemu minus jadi apa teman-teman? Minus ya. Nah udah gini doang ya. 3 tambah 1 4 ya. 4 kurangin 4 kurangin 4. Jadi ini 0 kurangin 4 minus 4. Nah jadi jawabannya yang mana? Yang C. Oke, simpel ya teman-teman. Jadi strateginya enaknya diurutin dulu nih ya, daripada langsung gini kan teman-teman nanti ngeceknya rada sulit gitu ya. Nah, nanti bisa kemungkinan jadi salah gitu. Nah, jadi makanya kita urutkan dulu nih ya sesuai abjadnya A B C D gitu teman-teman. Baru kita masukin.
Oke, gitu ya teman-teman ya. Bisa ya, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Yuk. Oke teman-teman, kita lanjutin lagi ya soal yang berikutnya. Kita baca sama-sama yuk. Diketahui X nggak sama dengan 2, X juga nggak sama dengan min 3 teman-teman. Nah yang ditanyakan, maka hasil kali dari ini dan ini sama dengan berapa? Oke, kita tulis lagi deh soalnya. Jadi kita disuruh mencari hasil kali antara 9 min X kuadrat per 2 min 2X ya kan, dengan 2X min 2 per X plus 3. Nah, seperti ini kan teman-teman. Nah, gimana nih caranya? Kalau teman-teman lihat di sini kan hasilnya kan simple banget nih, ya. Nah, ayo gimana caranya teman-teman? Oke, pertama teman-teman mesti tahu dulu identitas aljabar yang seperti ini ya, teman-teman. Aku tulis di sini. Jadi kalau kita punya A kuadrat ya dikurangin B kuadrat. Nah, ini bisa kita ubah ya atau kita faktorkan jadi A plus B ya dikalikan dengan A min B. Oke, ya. Nah kalau teman-teman coba kalikan satu-satu nanti sama aja hasilnya A kali A kuadrat gitu ya. A kali min B min AB, B kali A plus AB ya kan. B kali min B kuadrat. Nah ini kan min AB tambah plus AB kan habis. Tinggal A kuadrat min B kuadrat. Sama aja kan teman-teman. Oke. Nah jadi teman-teman mesti tahu identitas ini ya teman-teman ya. Oke. Nah sekarang kalau teman-teman lihat yang ini 9 min X kuadrat ya 9 min X kuadrat itu kan bentuknya sebenarnya sama ya dengan apa, dengan 3 kuadrat min X kuadrat. Nah kan sama kayak ini teman-temin ya, jadi A nya itu 3, B nya X, jadi ini bisa kita ubah jadi 3 plus X kali 3 min X. Nah seperti itu. Oke, nah jadi ini kita ubah jadi 3 plus X, ini boleh aku tulis jadi X plus 3 ya, sama aja ya teman-teman. Kemudian dikalikan 3 min X, ya. Nah, nah ini 2 min 2X. Oke, 2 min 2X, ya. Kemudian dikalikan dengan 2X min 2 per X plus 3. Nah, kalau teman-teman lihat, ini kan sama nih, ya kan, X plus 3, X plus 3. Jadi bisa kita bagi ini tinggal 1 ya. Nah terus ada lagi nggak yang bisa kita ini teman-teman kita sederhanain. Nah ini kan sebenarnya mirip ya, ini 2X ya, ini ada 2X, ini ada 2, ada 2, cuman tandanya beda nih, ini 2X min 2, ini 2 min 2X. Nah ini juga bisa kita ubah teman-teman ya, kita rekayasa gitu ya. Jadi misalkan yang ini nih 2 min 2X ya, ini kan sebenarnya sama aja kayak min 1 dikali min 2 gitu kan teman-teman, dikurangin atau ditambah dengan min 2X kayak gitu ya, atau min 2 kali X gitu ya. Nah ini kan sama-sama ada min 2 nya, jadi bisa kita faktorin min 2 nya. Oke, kita keluarin, berarti ini tinggal min 1 ditambah X. Nah atau ini sama aja dengan min 2 kali X min 1 gitu teman-teman ya. Jadi 2 min 2 bisa kita ubah jadi seperti ini gitu. Oke. Nah, kemudian yang 2X min 2, nah ini 2-nya kan sama nih ya, bisa kita keluarin. Ini tinggal X min 1. Oke. Jadi ini tinggal 3 min X ya, per 2 min 2X-nya itu min 2X min 1. Oke, kemudian dikalikan ini 2 kali X min 1. Gini doang kan teman-teman ya, ini kan udah kita coret nih. Nah berarti ini bisa kita coret seret ya, 2 nya juga. Nah berarti tinggal berapa, tinggal 3 min X per min 1. Nah ini sama aja dengan 3 dibagi min 1 ya teman-teman, kemudian dikurangin dengan X dibagi dengan min 1 gitu. Jadi ini min 3. Nah ini jadi plus ya, min sama min jadi plus X. Oke, jadi jawabannya yang mana teman-teman? Iya, yang C. Oke, seperti itu ya caranya ya teman-teman ya, bisa ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Yuk guys, kita lanjut lagi ya soal yang berikutnya. Kita baca dulu yuk. Kita punya persamaan seperti ini teman-teman. Akar kuadrat dari 2x kuadrat plus 17 dikurangin x sama dengan 0 ya. Jika k-nya lebih besar 0 dan x-nya sama dengan 7 pada persamaan di atas, maka nilai dari k ini berapa teman-teman? Oke, gimana nih caranya? Nah, jadi kita coba tulis lagi dulu ya persamaannya. Kita punya akar, oke, akar
2K kuadrat ya ditambah 17 kemudian dikurangin X sama dengan 0. Nah, seperti ini kan teman-teman. Oke. Kemudian kita tahu K-nya lebih besar 0, X-nya sama dengan 7. Kita disuruh nyari nilai K-nya. Nah, berarti kita bisa coba masukin dulu teman-teman ya. Nilai X sama dengan 7 ini ke sini. Oke, jadi akar dari 2K kuadrat plus 17 ya dikurangin 7 sama dengan 0. Nah, cara nyari K-nya gimana nih dari persamaan ini teman-teman? Nah, pertama ya udah kedua ruas teman-teman tambahin 7 gitu aja ya. Ini tambah 7, ini tambah 7 supaya ya min 7-nya ini hilang teman-teman. Oke, jadi 7 dikurangin 7 kan habis. Berarti ini tinggal akar 2x kuadrat plus 17. Atau ya teman-teman bisa bilang kita pindah min 7-nya ke ruas kanan kayak gitu teman-teman ya. Oke. Nah, setelah ini gimana? Ya udah teman-teman kuadratin aja nih. Ya kan? Nah, kayak gini teman-teman. Biar akarnya hilang. Oke, jadi kalau akar kuadrat dikuadratin kan akar kuadratnya hilang teman-teman. Jadi ini tinggal 2K kuadrat plus 17 sama dengan 7 dikuadratin 49. Ya. Nah, kemudian lanjutannya ya udah sama kayak sebelumnya. Oke. Jadi ini kita kurangin 17 kedua ruas teman-teman ya. Jadi kedua ruas kita kurangin 17. Oke. Ini aku geser dikit deh ya. Nah, ini kan tadi sama dengan 49 gini kan. Oke, ini kedua ruas kita kurangin 17. Ini juga ya. Supaya ini tinggal 2K kuadrat doang. Yang ini tinggal berapa teman-teman? Tinggal 32. Kemudian kedua ruas kita bagi 2. Nah, berarti K kuadrat itu sama dengan ini tinggal 16 ya. Jadi K-nya berapa? K-nya berarti nah ini plus minus akar dari 16 gitu teman-teman ya. Nah, jadi K-nya itu bisa positif akar 16 atau positif 4 ya. K-nya juga bisa negatif akar 16 atau negatif 4. Nah, kita pilih yang mana? Nah, kita lihat soalnya lagi. Tadi kan K-nya kan lebih besar daripada 0 ya. Karena K-nya lebih besar daripada 0 berarti yang benar adalah K-nya sama dengan 4. Nah, ini nggak kita pakai. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu ya caranya ya teman-teman ya. Gampang ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut lagi soal yang berikutnya ya. Kita lihat yuk. Ketika 4 dikalikan dengan sebuah angka X, oke, kemudian ditambahkan 12, nah hasilnya adalah 8. Ya. Berapa hasilnya ketika 2 dikalikan dengan X kemudian ditambahkan dengan 7? Oke, gimana nih caranya teman-teman? Nah, jadi di sini teman-teman mesti bisa menuliskan kata-kata atau kalimat di sini ya, teman-teman, menjadi ya suatu ekspresi atau persamaan gitu, teman-teman. Persamaan ya, lebih tepatnya ya. Nah, sekarang kita coba bikin nih ya, persamaannya dari kalimat ini. 4 dikalikan dengan sebuah angka X, kemudian ditambahkan 12, hasilnya adalah 8. Nah, kira-kira gimana teman-teman? Jadi kan gini, 4 dikalikan sebuah angka X ya, kita nggak tahu. Kemudian ditambahkan dengan 12, hasilnya sama dengan 8. Benar nggak teman-teman? Benar ya? Nah, ini yang kita tahu nih teman-teman. Nah, pertanyaannya apa? Berapakah hasilnya ketika 2 dikalikan dengan bilangan yang nggak diketahui ini, X, kemudian ditambahkan dengan 7. Nah, ini berapa? Nah, nyari ini gimana teman-teman? Nyari nilai dari 2X tambah 7 ini. Ya, berarti kita mesti dapetin nilai X-nya ini dulu dong. Ya, kita mesti dapetin nilai X-nya ini dari persamaan yang pertama ini teman-teman, persamaan satu-satunya ini ya. Nah, sekarang kita coba cari nih gimana berapa nilai X-nya gitu ya. Nah, caranya ya mirip kayak yang sebelumnya. Jadi yang pertama, langkah pertama yang kita lakukan, oke, itu kita coba kurangin kedua ruas dari persamaan ini dengan berapa teman-teman? Dengan 12 ya. Jadi ini 8 kurangin 12 seperti itu. Jadi kedua ruas dikurangin 12 supaya ini 12 di ruas kiri ini hilang gitu teman-teman ya. Jadi ini tinggal 4X, yang ini tinggal minus 4 ya. Kemudian ya udah
Keduanya kita bagi dengan 4 aja ya teman-teman. Kita bagi dengan 4, yang ini kita bagi dengan 4. Supaya apa? Supaya ruas kirinya tinggal X, yang ruas kanannya ya apapun hasilnya minus 1, seperti itu. Nah kalau udah dapat nilai X-nya, tinggal kita masukin ke sini. Gitu doang, simple banget kan sebenarnya. Jadi 2 kali min 1 ditambah 7. Berapa teman-teman? Ya, min 2 tambah 7 alias 5. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Oke? Gampang ya teman-teman ya? Bisa ya? Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Yuk. Oke teman-teman, lanjut lagi soal yang berikutnya ya. Ini soalnya sangat menarik nih teman-teman. Kita coba lihat ya. A dikurangin B per A sama dengan C. Jadi kita punya persamaan seperti ini teman-teman. Jika pada persamaan di atas A-nya itu negatif, B-nya positif. Nah pertanyaannya, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Nah ayo gimana nih caranya? Oke, kita tulis lagi ya. Persamaannya di sini kita punya A dikurangin B per A sama dengan C. Seperti ini kan teman-teman. Atau kalau teman-teman pengen C-nya di depan seperti ini juga nggak masalah ya teman-teman. Oke, kayak gini. Nah, terus kita tahu juga bahwa A-nya negatif, B-nya positif. Jadi kan bisa kita tulis kayak gini ya. A-nya itu negatif berarti kurang dari 0 kan teman-teman. Ya. B-nya positif berarti B-nya lebih besar daripada 0. Nah, C-nya ini yang pasti benar yang mana? Apakah yang A, B, C, D, atau E? Nah, strateginya gimana nih teman-teman? Nah, biar gampang, kita rekayasa dulu teman-teman ya. Jadi kayak gini teman-teman, aku tunjukin nih ya. Bentar. Nah, jadi kita ubah kayak gini. Jadi C-nya itu sama dengan, ini bisa kita ubah jadi gini teman-teman. A per A dikurangin B per A. Iya kan? Sama aja kan dengan ini kan? Ya. Nah, A per A berapa teman-teman? Ya 1 ya. Nggak peduli A-nya positif atau negatif. Kalau A per A ya udah 1. Kemudian dikurangin B per A. Ya kan? Nah, jadi sekarang kita coba cari nilai dari B per A ini. Oke, B per A. Oke, di mana B-nya itu positif ya. Kemudian A-nya negatif. Nah, kayak gini. Hasilnya berarti positif atau negatif ini teman-teman? Ya udah pasti negatif gitu ya. Jadi ini nanti C-nya adalah 1 dikurangin ya negatif. Misalkan B min A ini adalah hasilnya ini negatif D gitu ya. Kita nggak tahu gitu ya. Pokoknya nilainya negatif. Berarti ini kan negatif D. Atau C-nya ini kan 1 plus D. Ya, di mana D-nya ini udah pasti positif ya, teman-teman. Nilai D-nya di sini sendiri itu positif. Berarti kalau positif kali negatif nanti negatif gitu. Ya. Nah, karena D-nya di sini positif, berarti kan udah pasti C-nya itu kan lebih gede daripada 1 ya. Jadi D-nya di sini nggak mungkin 0 karena ya B-nya ini kan positif bukan 0. Jadi B per A ini nggak mungkin 0, lebih besar daripada 0. Nah, berarti dari sini kita bisa simpulkan C-nya itu udah pasti lebih besar daripada 1 teman-teman gitu. Ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Oke, gitu ya caranya ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke guys, soal yang terakhir nih ya. Kita baca sama-sama yuk. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan Z. AB sama dengan Y. Manakah dari opsi berikut yang ekivalen dengan 4Z plus 8Y? Oke, gimana nih caranya teman-teman? Kita coba tulis di sini ya. Kita kan mau cari 4Z ditambah 8Y. Nah, di mana Z-nya itu A kuadrat plus B kuadrat. Jadi ya langsung kita masukin aja ya teman-teman. 4 kali A kuadrat plus B kuadrat. Kemudian ditambah dengan 8 kali Y. Y-nya itu AB. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kita kaliin satu-satu seperti ini. 4A kuadrat ditambah 4B kuadrat ditambah 8AB. Oke, nah. Terus ini kan masih nggak ada pilihannya nih di opsi gitu kan. Ya. Nah, terus gimana nih caranya? Oke, teman-teman perlu tahu identitas aljabar yang seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau kita misalkan punya X kuadrat ya ditambah dengan 2XY ya ditambah dengan B kuadrat ya. Nah, itu bisa kita faktorkan jadi X plus Y kuadrat. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini
Ya, ini sebenarnya mirip kayak gini. Ini bukan B ya, sorry, ini Y ya, teman-teman. Sorry. Jadi ini bisa kita ubah 4A kuadrat ini kan sama aja dengan 2A kuadrat, ya kan? 2 dikuadratin 4, A dikuadratin A kuadrat. Benar nggak? Benar ya? Nah, terus yang 4B kuadratin kan sama aja dengan 2B kuadrat. Ya. Nah, kalau 8AB berarti kan sama aja dengan 2 dikali 2A dikali 2B. Ya kan, teman-teman? Ya. Atau ini teman-teman bisa ubah jadi urutannya kayak gini gitu. 2A kuadrat, terus ditambah dulu dengan 2 kali 2A kali 2B, kemudian ditambah dengan 2B kuadrat. Ya. Nah, kayak gini teman-teman. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat, ini kan bisa kita misalin misalkan X-nya itu kan 2A, ya kan? Nah, ini kan 2 kali X, ya. Kemudian 2B-nya ini Y-nya gitu teman-teman. Nah, kayak gini, ya kan? Terus ini sama kayak gini. Ya enggak? Nah, jadi ya udah langsung kita ubah jadi bentuk seperti ini teman-teman, ya. Ini aku turunin dikit deh. Sini ya. Nah, berarti sama aja dengan X plus Y kuadrat, di mana X-nya itu kan 2A. Y-nya itu 2B. Ini kuadrat. Nah, jadi jawabannya ini teman-teman, 2A plus 2B kuadrat. Nah, jadi jawabannya yang mana? Iya, jawabannya adalah yang B. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Bisa ya? Oke teman-teman, segini dulu ya sesi pembahasan soal tes skolastik untuk materi PK tentang operasi hitung. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe supaya teman-teman nggak ketinggalan sesi pembahasan soal yang berikutnya. Dan mudah-mudahan video ini bisa bantu teman-teman dalam persiapan menghadapi SNBT atau UTBK tahun 2023. Oke, segini dulu ya teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.